Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua mau nge-review pembelian handphone di B-Store. Apakah aman dan apakah experience-nya menyenangkan? Gua bakal bahas di video ini. Subscriber cuy, minta anterin. Dan langsung aja kita bahas. Buat kalian yang lagi nyari iPhone second secara online, salah satu toko yang menyediakannya adalah B-Store. Toko ini lumayan eksis ya di sosial media, selain PS Store, Renan Store, dan juga store-store lain. Di sini gua mencoba mengunjungi toko fisiknya yang ada di Condet, Jakarta Timur, mencoba experience berbelanja di sini. Di toko ini mereka menyediakan semua jenis gadget, ada Android, iPhone, jam tangan, ada juga komputer sini. Dan konsepnya itu sama seperti kalian berbelanja di iBox atau enggak di Erafone itu. Namun dengan konsep yang lebih santai. Dan di sini mereka menjual juga handphone second. Ada Samsung, iPhone, dan juga merek lain. Dan di sini gue ingin mencoba membeli iPhone 8 dan gue bakal sharing dan juga unboxing ke kalian. Bagaimana experience gue membeli unit iPhone di sini. Nah, jadi kalau kalian beli iPhone di B-Store, ini unitnya seperti ini ya. Kelengkapannya juga kayak gini nih. Ini sama kayak PS Store, si goodie bag-nya itu kayak gini, tapi dia warnanya ungu dan ada tulisan B-Store. Ini gue beli di Jakarta di Condet ya, yang tokonya itu sebelahan sama si PS Store. Dan menurut gue kalau kalian beli handphone langsung ke toko B-Store, ini paling sering dicek sama si mbaknya itu berulang-ulang sampai bosan anjir, sampai bosan. Kalau di PS Store kan kalau kalian beli handphone itu ngeceknya itu ya cuma sekali ngecek gitu dan udah, kalau udah oke, ya udah gitu, dia tinggal masang tempered glass sama jelly case dan udah. Kalau si B-Store tuh mereka tuh nyuruh ngecek mulu gitu ya sampai kitanya aja bosan gitu, padahal kita udah yakin buat beli unitnya di sini. Dan di sini gua beli unit iPhone 8. Dan kelengkapannya itu beda ya. Kalau di PS Store itu kalian bisa dapat unitnya jelly case sama tempered glass. Jadi ada bonus gitu ya. Tapi kalau untuk di B-Store ini cuma dapat unit iPhone-nya aja. Jadi ya cuma dapat ini doang. Dan kalau kalian lihat si boxnya itu masih baru gitu ya. Ini tuh iPhone 8 versi 256GB dan gue beli di harganya itu 3,4an. Jadi untuk iPhone di PS Store sama B-Store tuh beda sedikit gitu ya. Kalau PS Store tuh dia dapat tempered glass sama jelly case gitu ya. Makanya agak mahal kali ya, tapi ini nggak dapet gitu. Jadi lebih murah sedikit gitu ya. Dan untuk boxnya seperti ini, dan di belakangnya itu ada tempel-tempelan. Ini sosokan unit baru ini, padahal handphonenya itu second. Nah, ini ada versi 256 dan ada embel-embel ininya ya, kode-kode email gitu ya. Padahal emailnya belum tentu sama gitu, tapi nggak tahu. Yuk langsung aja yuk kita buka unitnya. Bagus gak sih kalau video clip gini, picture in picture. Nah, kalau kalian beli unit di store, kalian bakal dapat ini nih, ada invoice-nya itu gabung sama garansi ya. Ini jadi nggak boleh hilang gitu ya. Ini gue beli di harga 3,4 jutaan. Dan di sini ada boxnya. Ini ada buku panduannya, dan buku panduannya itu nggak second, ini masih baru cuy. Dan di sini ada si earphone. Earphone-nya itu Bluetooth loh. Ini gue bingung, kabel tapi Bluetooth. Jadi kalau pengen pairing ke handphonenya ini harus pakai Bluetooth terlebih dahulu gitu. Dan ini OEM ya, OEM. Jadi second di PS Store sama B-Store itu sama-sama pakai OEM. Jadi suaranya lah gitu deh, pas-pasan. Dan di sini ada casannya juga OEM. Nah, casannya seperti ini, internasional. Dan gua rekomendasiin kalau kalian beli iPhone, kalian ganti ininya, si casannya sama kabelnya. Kenapa? Soalnya ini nggak made for iPhone, takutnya nggak aman gitu ya. Jadi lebih baik kalian beli si casan sama si adaptornya yang baru aja gitu ya, biar lebih aman gitu. Yang made for iPhone kalau bisa. Dan ini adalah unitnya. Gue udah pisahin unitnya. Nah, unitnya adalah iPhone 8. iPhone 8 ini kayak gimana sih bukanya? Dan bisa kalian lihat si Face ID-nya itu aktif ya. Ini masih baru banget, dan ini gue download aplikasi lama amat sih. Ini aplikasi buat ngetes software dan juga hardware, dan kalian harus
install aplikasi itu kalau kalian beli unit secara second gitu, biar bisa ngecek handphonenya. Dan untuk handphonenya di sini tadi itu ada beberapa pilihan ya, ada 2 pilihan kok nggak salah tuh, ada 3. Dan gue langsung milih unit yang ini karena unit yang ini warnanya sesuai dengan yang dimau dan agak mulus sih. Tapi kalau kalian lihat di Bistore si unitnya yang ditawarin itu kayak rada-rada buluk gitu ya. Dan kalau kalian udah selesai transaksi gitu, sama si mbaknya dibersihin cuy, ini bersih banget. Nah untuk layarnya seperti ini kayak baru ya, kelihatannya kayak baru. Untuk tombol-tombolnya nggak ada cacat sih, cuman ada kayak noda-noda gitu. Ini bisa dibersihin sih. Kalau buat lecet, kalau buat cacat-cacat sedikit nggak ada sih. Cuman ini ada kecil banget, kecil. Ini kenapa ya? Tapi overall bagus sih. Dan untuk tombol-tombolnya bisa kalian lihat, tombolnya berfungsi dengan normal tuh. Nah, menurut gue unitnya bagus sih, ini super mulus asli. Dan kalau kalian beli iPhone secara second, kalian lihat kamera bumpy-nya di sini biasanya suka ada cacat-cacat, dan bisa kalian lihat ini nggak terlalu ada bekas cacat gitu ya. Ini mulus-mulus aja. Untuk logo iPhone-nya mulus. Dan untuk ini juga harus dicek nih kalau kalian beli unit second. Dan ini bawahnya bersih ya, jadi aman. Dan bisa kalian lihat si baut-bautnya juga kayaknya belum ada yang dilepas deh. Ini masih mulus. Nah, untuk tombol-tombol aman ya guys ya, untuk tombol aman. Sekarang kita masuk ke setting, kita lihat dalaman softwarenya seperti apa. Nah, untuk software kita ke general dulu, ke about. Dan di sini iPhone-nya itu iPhone 8 masih versi software 14,8. Ini masih yang lama ya. Dan untuk seri modelnya di iPhone 8 dan depannya adalah huruf M, berarti masih belum dioprek-oprek. Dan ini ada kode JA, artinya si handphone ini dari Jepang. Kalau kalian beli unit di PS Store, kalian pasti dikasih yang unit Amerika gitu. Kebanyakan di sana unit Amerika, tapi cuman Bistore aja nih. Kebanyakan gua tadi cek unit-unitnya nggak iPhone 8 doang, ada iPhone 11. Itu unitnya unit Jepang. Jadi untuk keamanan sama aja sih sebenarnya, sama-sama HP second, sama-sama second internasional, dan ya udah gitu. Dan ini versi softwarenya, versi software untuk storage-nya 250 ya, 256 lah. Dan sekarang kita tes ya si handphonenya. Oh ya, untuk baterainya gue pengen ngasih lihat ke kalian. Nah, baterai health di sini 100% cuy. Gue nggak tahu nih 100%-nya kenapa. Apakah ini udah di reset atau diganti baru gitu ya. Jadi nggak tahu karena gue belum ngerasain selama. Kalau misalkan dalam sebulan ini suka ngedrop, berarti si baterainya itu udah di reset si baterai health-nya. Tapi kalau dia 100% masih aman-aman aja, berarti ini udah diganti baterainya gitu. Dan kita lihat ke fitur-fiturnya yuk, kita cobain satu-satu. Nah, sekarang kita tes kameranya terlebih dahulu. Jangan kamera deh, kita masuk ke layar dulu ya. Nah, kita masuk ke layar. Ini masih iOS yang lama ya, iOS 14, berapa ya? Nah gitu. Nah, untuk kontrasnya ini udah aman ya. True tone-nya masih ada dan masih nyala, tapi nggak terlalu berpengaruh ya. Ini kenapa? Apa emang nggak ngaruh? Apa karena lingkungan cahayanya aja? Nggak tahu deh. Dan untuk tombolnya ini masih bagus. Dan untuk kameranya, kita tes kameranya. Cekek. Kita lihat kamera depan. Ya, ini kameranya masih bagus cuy. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini masih mulus ya. Kita lihat suaranya. Kita ke file satu lagi. Mana ini file satu lagi? Ini masih normal sih buat mikrofon dan juga si ininya ya, kameranya ya. Sekarang kita ke flash. Flashnya apakah masih nyala? Dan masih mulus saudara-saudara. iPhone ini mulus banget. Dan selain itu kita tes apa lagi ya? Untuk Bluetooth ini aman. Untuk sinyal ini no SIM aman. Dia tadi udah gua coba buat pakai kartu tri dan dia aman.
Dan untuk charger dia aman juga. Dan untuk tes-tes yang lain kita lihat ke YouTube ya. Dan belum ada YouTube di sini. Kita install dulu. Nah, sekalian gue download YouTube, gue pengen tes si layarnya apakah ada miss atau enggak nih di sini. Kalau ada miss tuh kadang si tombol ininya tuh nggak akan ngikutin gitu ya. Dan ini masih normal-normal aja sih. Dan untuk pencetannya masih aman. Nih, kalau kalian ngetes iPhone giniin aja udah cukup. Nah, ini belum download nih ya di YouTube-nya. Gue pengen tes buat YouTube. Sekarang kita mulai tes layar. Nah, kalau tes layar kalian tinggal ketik tes screen color dan kalian buka videonya gitu. Kalian kalau bisa mah cepetin aja. Lalu full screen gitu. Kita lihat apakah layarnya ada yang cacat atau enggak. Overall ini masih bagus ya, nggak ada dead pixel, warnanya juga pada bener gitu ya. Kalau ada yang cacat kan pasti ada titik yang aneh gitu, tapi ini nggak ada cuy, ini masih mulus ya layarnya ya. Tuh, masih mulus. Tut auto rotate-nya juga sama, ini masih hidup, ini masih bagus tuh. Oke, sekarang kita langsung tes aja ya untuk handphonenya apakah hardware dan softwarenya masih bagus. Ini ada aplikasi tes M Hardware. Ini adalah aplikasi buat ngetes apakah si handphonenya masih bagus atau enggak. Dan ini kenapa nge-freeze anjir? Kok nge-freeze sih? Mungkin karena gue belum update iOS kali ya, jadi aplikasinya ada yang error sedikit. Ya, tapi gak apa-apa lah. Langsung aja ya, kita kesimpulan. Menurut gue, kalau kalian beli handphone di store, ya kalian bisa mendapatkan unit iPhone second dengan second ini ya internasional tapi yang ex Jepang. Jadi kebanyakan kalau di sana itu bukan ex Amerika tapi handphone bekas dari Jepang. Dan untuk fitur-fiturnya dan juga hardware-nya ini sangat mulus dan bagus-bagus aja sih. Tinggal kalian pakai. Untuk harga itu beda sedikit gitu ya dengan PS Store. Tapi kalau kalian beli di Store kalian nggak akan dapat jelly case dan juga tempered glass. Mungkin itu perbedaannya. Dan after shelf-nya itu agak beda ya. Gua kasih nih perbedaannya di sini. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dan semoga informasinya bermanfaat.